Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kabarnya baik gak? Baik dong. Perkenalkan, nama saya Pelangi, ditemani oleh Ayla. Teman-teman, sebelum kita mau
dan hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami dengar-dengaran dan iman. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua di rumah? Ketemu lagi dengan Kak Yeni. Pada hari ini, pada hari Minggu, kita beribadah bersama-sama dalam ibadah KG Online. Sudah siap dengan firman Tuhan? Kalau sudah siap, ayo adik-adik, duduknya yang baik dan duduk yang manis. Kita mau dengerin firman Tuhan ya. Pada minggu yang lalu, adik-adik dengar cerita firman Tuhan tentang apa? Nah, minggu ini kelanjutannya ya. Nah, untuk semua adik-adik supaya bisa mengingat lagi cerita minggu lalu, saya ini mau putarin satu video nih, supaya adik-adik ingat lagi. Minggu yang lalu itu ceritanya tentang apa ya? Oke, sudah siap? Yuk, kita mau lihat dulu videonya ya. Oke. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat. diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir
ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup
dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Nah, adik-adik Ega yang dikasihi Tuhan, gimana tadi sudah dilihat videonya? Nah, tadi video yang sudah kalian lihat itu tentang 10 tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir, yaitu yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Firaun. Nah, adik-adik bisa membacanya di dalam Alkitab, di dalam Keluaran pasal 7 sampai pasal yang ke-12. Ya, cukup banyak ya. Tapi nanti kalau misalnya adik-adik ada kesempatan bersama papa mama untuk baca Alkitab, boleh dibaca di rumah. Nah, sekarang Kak ini mau jelasin. Jadi, sebelumnya Tuhan sudah mengingatkan kepada Firaun melalui hambanya yang bernama Musa. Jadi, Musa dan Harun diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan kepada bangsa Mesir
atau Raja Firaun supaya membebaskan bangsa Israel, supaya bangsa Israel bisa datang berdoa dan menyembah Tuhan. Tapi adik-adik, Raja Firaun sangat keras hatinya. Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Sampai akhirnya Tuhan memberikan sampai 10 tulah. Ayo, tadi siapa yang ingat? 10 tulahnya itu apa saja? Tulah yang pertama apa? Air menjadi darah. Nah, selanjutnya tulah yang kedua, Tuhan mengirimkan katak adik-adik. Banyak sekali katak di seluruh bangsa Mesir. Dan yang ketiga, Tuhan mengirimkan apa? Ada yang tahu? Nah, Tuhan mengirimkan nyamuk yang banyak. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya sangat mengasihi semua umat manusia. Tetapi karena Raja Firaun tidak mau mendengar apa yang diperintahkan Tuhan, akhirnya Tuhan harus menghukum bangsa Mesir dan Raja Firaun. Sampai di tulah ketiga, Raja Firaun masih mengeraskan hatinya, tidak mau membebaskan bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, datanglah tulah yang keempat. Apa tulah yang keempat? Yaitu lalat. Banyak sekali lalat yang hinggap di makanan orang-orang Mesir. Ya, nah dia tahu kalau lalat ada di makanan biasanya menyebabkan apa? Sakit perut ya adik-adik ya. Nah, pada saat itu lalat banyak sekali. Nah, mungkin kalau kalian lihat hanya beberapa lalat saja atau tidak banyak di rumah kalian. Nah, di Mesir waktu itu lalatnya banyak sekali. Ya, itu yang keempat. Lalu yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Semua ternak mati adik-adik ya. Dan semua ternak itu tidak bisa dimakan. Nah, kalau misalnya ternak itu mati semua, bangsa Mesir tidak ada makanan. Ya. Nah, jadi sampai di tulah kelima pun Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan orang-orang Mesir. Nah, sampai di situ Tuhan masih mengingatkan kepada Raja Firaun. Firaun, sekali lagi Allah meminta kepadamu untuk membebaskan bangsa Israel untuk datang menyembah Tuhan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Sampai tulah yang ke-6, ya, yaitu barah, luka-luka badan semuanya ya bangsa Mesir. Terus tulah yang ke-7 juga ada hujan es. Mereka nggak bisa keluar rumah, bahkan saat hujan es itu turun, ada petir, ada kilat, ada gemuruh yang sangat kuat di langit. Bangsa Mesir tidak bisa kemana-mana. Sampai apa lagi? Tulah yang ke-8, belalang. Nah, Tuhan kirimkan belalang yang menghabiskan semua pohon-pohonan. Jadi daun-daun yang berwarna hijau itu dimakan sama belalang. Semua hasil kebun pertanian daripada bangsa Mesir habis dimakan oleh belalang. Itu sudah sampai tulah ke-8 ya adik-adik ya. Tapi bangsa Mesir masih juga tidak mau, atau Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan. Tuhan masih sabar adik-adik ya. Tuhan masih sabar. Tuhan masih sayang, masih ingetin, ayo Raja Firaun, dengarkan perintah Tuhan melalui Musa. Raja Firaun itu diingetin, ayo bebaskan bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Tapi sekali lagi, Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Lalu apakah Tuhan berhenti sampai situ saja? Tidak adik-adik. Akhirnya Tuhan kirimkan lagi yang ke-9. Tulah yang ke-9 adalah gelap gulita selama 3 hari. Yang herannya, gelap gulita itu hanya ada di sekitar bangsa Mesir. Tidak terjadi di bangsa Israel. Wow, hebat banget ya. Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu maha kuasa. Ya. Tapi Tuhan itu juga sebenarnya maha pengasih dan menyayangi. Tapi karena Raja Firaun ini tidak mau mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan, akhirnya dia harus dihukum dengan tulah-tulah yang banyak. Sampai pada tulah yang ke-9. Dia berbohong sama Tuhan. Iya, oke deh Tuhan. Nanti saya akan bebaskan bangsa Israel. Tapi begitu Tuhan pulihkan negerinya dengan ada cahaya kembali, dia lupa janjinya sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang,
Oke, kalau Raja Firaun seperti itu, Tuhan pun sudah mulai kehilangan kesabaran adik-adik. Apa yang terjadi? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, suruh semua bangsa Israel ya mengkorbankan korban persembahan darah domba. Jadi mereka harus menyembelih domba satu rumah, satu ekor domba, dan jangan lupa darahnya ditaruh di pintu rumah bangsa Israel. Maksudnya adalah apabila nanti ketika Tuhan mau memberikan tulah yang ke-10 kepada bangsa Mesir, bangsa Israel tidak kena. Tahu nggak apa kira-kira tadi tulah ke-10-nya? Wow, lebih mengerikan ya adik-adik, yaitu setiap anak sulung atau setiap anak pertama di setiap keluarga yang ada di bangsa Mesir dan juga bangsa Israel akan mati. Tapi sekali lagi katakan bahwa bangsa Israel semuanya terbebas dari mulai tulah yang pertama sampai yang 9. Dan tulah yang ke-10 ini pun bangsa Israel dibebaskan Tuhan. Karena ada apa? Ada tanda darah di pintu setiap bangsa Israel. Jadi semua keluarga-keluarganya terjaga dengan aman. Karena bangsa Israel taat dan dengar-dengaran kepada perintah Tuhan melalui Musa. Nah, dan pada malam itu mulailah terjadi bencana besar terjadi adik-adik. Apa yang terjadi? Anak sulung mati. Wah, semua anak-anak sulung, anak-anak yang pertama lahir di keluarga orang-orang Mesir mati. Dan pada malam itu semua pada nangis. Pada nangis karena anak-anaknya yang pertama, anak-anak dari semua keluarga orang Mesir nangis. Keluarganya, papa mamanya, anak-anak mereka mati. Nah, disitulah adik-adik ya, Raja Firaun mulai sadar dan dia pun akhirnya menyerah. Karena dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah, pergilah bangsa Israel. Musa, bawalah semua bangsa Israel untuk pergi keluar dari Mesir. Cepat-cepat buruan pergi. Seperti itu Raja Firaun berkata kepada Musa. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita boleh belajar ya bahwa ketaatan mendengar firman Tuhan, ketika ditegur oleh firman Tuhan harus sadar supaya firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kalau kita ditegur, kita tahu kita bersalah, lalu kita tidak sadar dengan kesalahan kita, nanti kita jadi sama seperti Firaun. Ya, kita mendapatkan hukuman. Ya, mendapatkan teguran dari Tuhan. Nah, adik-adik mau nggak seperti Firaun? Tentu tidak ya. Nah, kayak ini percaya bahwa adik-adik mau mendengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan bertumbuh dalam hati adik-adik. Sekalipun adik-adik semua masih kecil, kayak ini percaya kalian ketika sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan belajar taat kepada perintah Tuhan, kalian akan jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Nah, kuasa Tuhan itu nyata dan kuasa Tuhan itu ada. Contohnya apa? Coba ketika ada hujan, kalian suka dengar ada petir kan gemuruh di langit, jeder, jeder, jeder. Nah, itu salah satu bentuk kuasa Tuhan. Dan air yang turun dari langit itu juga bentuk kuasa Tuhan yang ajaib. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, ya. Tidak ada duanya. Satu-satunya dialah Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penyelamat dan juru selamat kita. Oke? Nah, adik-adik yang kayak ini kasih dalam Tuhan, ayo jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dengan apapun. Dan kalau kita mau ditegur ketika kita melakukan kesalahan, itu adalah anak yang hebat. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus sadar, saya sudah salah. Dan belajar minta maaf. Ya, nah, sebagai anak-anak yang hebat, anak-anak yang diberkati Tuhan, jadilah anak-anak yang bisa menjadi pelaku-pelaku firman Allah dan mendengar firman Tuhan. Nah, kalau di rumah, jadilah anak-anak yang dengar-dengaran kepada papa dan mama. Kalau di sekolah, anak-anak jadi anak-anak yang dengar-dengaran dan taat kepada
guru-guru juga di sekolah. Oke? Nah, jadi Kak ini percaya kalau pagi hari ini lewat firman Tuhan yang kita pelajari tentang 10 tulah yang diberikan Tuhan kepada Firaun dan bangsa Mesir menjadi pelajaran buat kita ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah mau menghukum siapapun kalau dia sadar dan bertobat dari kesalahannya. Nah, kita mau sama-sama berdoa ya pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan kita iman yang kuat dan memberikan kita kasih dan kekuatannya dalam setiap kehidupan kita semua. Yuk, semuanya tangan dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak mau seperti Firaun Tuhan yang hatinya keras, yang tidak mau ditegur Tuhan dan tidak mau sadar atas kesalahan yang dilakukannya. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang ketika melakukan kesalahan kami sadar bahwa kami salah dan kami mau minta maaf Tuhan dan belajar tidak melakukannya lagi. Memperbaiki kelakuan-kelakuan kami yang salah. Tuhan ampuni kami kalau di hari-hari kemarin kami selalu menjadi anak yang tidak taat di rumah. Kami selalu menjadi anak yang melawan orang tua, yang memberontak pada orang tua. Pagi hari ini kami mau jadi anak-anak yang baik Tuhan, yang dengar-dengaran dan taat sama orang tua dan mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua pada pagi hari ini dan berikan kami kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk tetap setia mengikuti ibadah GKI Online. Dan terima kasih semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya. Salam sehat di rumah dan bersama keluarga ada dalam penyertaan Tuhan. Dadah. Hai teman-teman Kega, balik lagi nih sama Kak Vicky. Ada yang tahu nggak sekarang kita mau ngapain? Ya, langsung aja sekarang kita mau main games. Gamesnya gampang banget nih teman-teman. Jadi kakak bakal nyediain 10 pertanyaan teka-teki silang yang teman-teman harus isi. Pertanyaannya mengenai 10 tulah yang Tuhan Yesus berikan kepada bangsa Mesir. Gampang-gampang kok. Kalau gitu, yuk langsung kita mulai aja. Pertanyaan 3 menurun. Air menjadi darah adalah tulah keberapa nih? Coba dipikir-pikir. Udah teman-teman? Kalau udah, kita lanjut ke pertanyaan 7 menurun. Tulah ke-9 adalah... Ayo kira-kira tulah apa guys? Ditebak, pasti bisa. Kalau udah, kita lanjut ke 8 menurun. Tulah kedua adalah... Ayo, ini cluenya hewan yang lompat-lompat nih. Pasti tahu dong. Udah semua? Kalau udah, kita lanjut pertanyaan 9 menurun. Barah adalah tulah ke berapa ayo? Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Malah nyanyi. Lanjut, 10 menurun. Hujan es merupakan tulah ke berapa nih teman-teman? Gampang-gampang kan pertanyaannya? Udah semua yang menurun? Kalau udah, kita lanjut ke pertanyaan yang mendatar. Nomor 1. Tulah keempat adalah... Ya kira-kira tulah apa nih? Udah belum nih? Kita lanjut aja ya, pertanyaan 2 mendatar. Kematian anak sulung orang Mesir dan anak sulung hewan mereka merupakan tulah keberapa? Ayo coba ingat-ingat firman Tuhannya. Kalau udah nomor 2, kita lanjut ke nomor 4 mendatar. Tulah ketiga adalah... Tulah apa nih?
Ayo, pasti bisa teman-teman. Semangat! Next, pertanyaan 5 mendatar. Apakah tulah ke-8 yang didatangkan Tuhan atas Mesir? Tulah yang ini juga binatang nih. Sering kita lihat kok. Pasti teman-teman tahu dong. Nah, terakhir 6 mendatar. Penyakit sampar pada ternak adalah tulah ke titik-titik-titik. Ayo berapa nih teman-teman? Pertanyaan terakhir nih. Udah semua? Kalau udah berarti sampai di sini aja nih games dari Kak Vicky. Selamat, teman-teman udah berhasil mengisi 10 pertanyaan teka-teki silang di games kali ini. Kalau gitu, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.